Halo guys, jumpa lagi dengan channel On The Way Motovlog. Kali ini saya mau ngebahas yang agak berat lagi nih. Jadi mau ngebahas tentang yang itu loh, yang demo di Inggris. Ya mungkin pas di upnya video ini sebenarnya udah lewat, wah udah beberapa ini mungkin ya, udah sangat jauh mungkin kelewatnya, tapi ya itu ya gimana ya, emang suka sih ngebahas-bahas kayak gini tuh, ngebahas sesuatu yang ada apa sih dengan dunia gitu, di luar sana tuh gimana, terus apa pengaruhnya pada kita. Itu emang suka sih merhatiin yang kayak gitu. Kita mulai dari itu ya, bahas kasus yang di Inggris itu yang ngerusuh. Jadi rusuhnya tuh jadi awalnya yang kasus yang mungkin nggak disangka bakal jadi kerusuhan yang sangat besar gitu. Sampai ya ini kalau dibilang kerusuhan terbesar lagi mungkin ya setelah sekian lama di Inggris. Mungkin ini salah satu kerusuhan terbesar lagi sejak sekian lama. Jadi kerusuhan ini itu kasus penolakan imigran dan kelompok etnis Muslim itu di Inggris sana. Nah, kelompoknya tuh yang kontra dengan imigran sama etnis Muslim itu sayap kanan ya kita sebutnya. Ternyata gak disangka-sangka ternyata banyak banget gitu yang nolak etnis Muslim sama imigran ini tuh. Tapi ternyata pas kesini itu banyak juga yang pro sama imigran ini. Jadilah ada dua kubu. Mungkin kalau nggak diinterupsi sama pemerintah sama polisi dengan cepat sih bisa jadi perang. Kemungkinan bisa aja. Nah, bagaimana sih awalnya terjadi kerusuhan ini tuh? Sebenarnya awalnya tuh ada penyerangan sampai terjadi korban nyawa gitu. Penyerangan terhadap bocil-bocil di TK kalau gak salah tuh, sama ABG. Ditusuk sampai ada beberapa korban luka-luka, sampai 3 nyawa orang meninggal. Nah, ini korban ini kan menyita atensi dari warga Inggris.
ternyata ada orang yang sengaja memanfaatkan situasi tersebut biar dia gak suka gitu sama pendatang. Jadi menuduh bahwa si pelakunya itu adalah seorang imigran dan beragama Islam. Nah, di situ ya ternyata orang Inggris juga sama aja ya kayak orang Indonesia gitu, dengar berita hoax langsung percaya aja anjir, nggak cross check dulu gitu kebenarannya. Dan banyak yang termakan hoax tersebut. Ya mungkin karena dari awal juga udah nggak suka sama para imigran dan muslim. Nah, jadilah di situ ada demo itu besar-besaran yang menolak kedatangan imigran tersebut. Ternyata demonya tersebut tuh bukan demonstran yang gimana ya, kayak bukan orang Inggris lah. Kalau kita kan dengan orang Inggris tuh ya mungkin maju gitu, orangnya beradab. Ternyata sama aja gitu. Jadi ada penjarahan gitu, perusakan sama ya teror gitu ke masjid-masjid atau orang muslim. Jadi kayak zaman kita dulu, zaman kelam Indonesia pas tahun 90-an. Ya, kalian tahu lah kejadian apa. Ternyata di sana sama aja gitu. Rasis, gara-gara rasis sih ini awalnya. Ternyata setelah diberitakan sama polisi, pelakunya tuh bukan imigran, bukan muslim juga ternyata. Jadi dia tuh emang orang tuanya ya imigran, tapi dia lahir di Inggris, jadi dia tuh emang warga negara Inggris pelaku tuh. Terus lahir dari keluarga Kristen juga, dari Katolik katanya. Tapi setelah tahu fakta tersebut lah, kerusuhannya tuh nggak berhenti loh, malah tambah ngawur gitu, manfaatkan momen ya udah tanggung mungkin ya, udah gak suka dari awal, sekarang momennya mungkin pengen ngeluarin unek-uneknya. Aneh banget ya ini warga Inggris. Jadi ya kalau dari yang saya tahu, warga Inggris tuh mulai gimana ya, banyak warga Inggris tuh yang mulai gak suka pada Islam itu meningkatnya tuh pas ini perang Israel Palestina. Kok bisa pas perang Israel Palestina ya. Jadi banyak di negara Eropa sana tuh orang-orang yang mulai belajar tentang Islam gara-gara lihat ketabahan orang Palestina di sana. Kenapa sih sana orang-orang di sini tuh walaupun diserang habis-habisan tapi tetap tabah banget. Sana tuh banyak yang nyari tahu
kenapa bisa begitu. Nah itu hebatnya orang Palestina ya bro, bisa ngegerakin dunia anjir. Yang salutnya di sana sih. Jadi di Amerika, Inggris, dan di Eropa sana tuh banyak dulu tuh apa ya, pas awal-awal Palestina Israel tuh ada challenge di TikTok yang satu hari baca Al-Quran satu hari sekali. Ada tren kayak gitu, banyak yang suka juga. Dari sana tuh banyak fakta-fakta yang sebelumnya mereka tidak tahu dan membuat mereka kagum sehingga banyak yang akhirnya memutuskan untuk jadi mu'alaf. Sementara agama Islam makin bertambah, nah Kristen tuh semakin gimana ya emang ya berkurang lah mungkin jadi sebutnya. Jadi mereka tuh tambah sebel ketika gereja-gerejanya tuh diambil alih jadi masjid-masjid. Bukan mungkin ratusan lah di Inggris itu yang gereja-gereja itu berubah fungsi jadi masjid. Mereka itu benci banget dengan keadaan seperti itu, dengan keadaan hal tersebut. Sebenarnya itu bukan salah mereka juga sebenarnya, karena emang Kristen gereja-gerejanya itu sebelumnya tuh emang kosong aja, ditinggalin, nggak dipakai gitu. Jadi nggak terpakai, nggak terurus jadi pemerintah tuh daripada nggak beroperasi mending dijual ke pengurus Islam gitu kan. Nah, walaupun nggak dipakai tapi gimana ya, sekarang kalau udah beralih fungsi baru marah-marah, tapi pas masih jadi gereja ya diamin aja gitu, nggak dipakai. Ya mungkin kayak di Indonesia sih, masjid-masjid sekarang udah mulai kosong, mungkin kayak gitu ya. Ngeri juga sih, semoga nggak terjadi hal yang inilah kayak di luar negeri sana. Anjir, sebel banget ya lihat yang depan buang sampah di mana aja. Kesel sih. Nah, jadi yang saya tahu seperti itu. Mungkin ada yang tahu gitu, ada yang lebih tahu boleh di komen. Sebenarnya saya tuh bikin video motor tuh ya alasan awalnya tuh ya emang pengen ngobrolin hal kayak gini sih. Nah itu gimana ya, teman-teman ngobrolnya tuh udah pada ini anjir, udah pada jauh, udah beda lokasi, udah pada kerja juga. Jadi pengen ngobrol hal yang kayak gini tuh gak ada teman saya, jadi ya ngobrol sama di motor aja gitulah, mencurahkan kekesalan sama kegabutan. Banyak sih yang hal-hal di luar negeri yang pengen saya bahas, seperti di Amerika tuh yang agak ngeri mah tuh. Feminisme, vegetarian, terus dan lain-lain lah, yang pemahaman kayak gitu tuh. Dan toksik juga anjir. Gak tahu sih di Indonesia apa udah banyak pemahaman-pemahaman yang toksik kayak gitu. Di lain kesempatan insya Allah saya akan bahas tentang feminisme
white feminisme atau mungkin vegetarian, terus dan lain-lain sebagainya, sampai kasus pemahaman yang paling membuat saya jengkel tuh LGBT mungkin. Ya, kalau untuk hari ini ya cukup sekian saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe-nya bila Anda suka video seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dibelibet. Dadah.